Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak terasa kita sudah sampai pada hari kemenangan. Semoga segala amalan kita yang dikerjakan selama kita berpuasa pada bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat umat, berjumpa kembali dengan saya Ning Monik Aniputra, masih di TV kebanggaan kita, Umatan TV Official. Nah, acara kita kali ini masih tetap tentunya kalau ada saya, pasti yang hadir adalah ngopi, ngobrolin politik sore-sore. Kali ini saya akan menghadirkan tokoh yang bisa dibilang skupnya sangat luas. Ketokohan beliau tidak perlu diragukan lagi. Kita nyebrang ke Jawa bagian tengah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan bertemu dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pendiri Partai Umat. Ketika penandatanganan, beliau ada di urutan 20 dari 93 pendiri Partai Umat. Baik, langsung saja akan saya hadirkan beliau, yaitu yang terhormat Bapak Sukri Fadoli. Bapak Sukri Fadoli, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Monik, sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat-sehat. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana Partai Umat. Kalau saya lihat, nampak dari sini, masih tersisa kegagahan dari seorang bapak yang sebenarnya. Dimana saya nggak bisa ngebayangin ini Pak, di usia yang senior seperti ini masih seperti ini gagahnya. Loh ndah Nio pada waktu muda loh, gagahnya lah enggak karu-karuan gitu ya Pak ya. Lillahi ta'ala ajalah, Mbak. Alhamdulillah. Apa yang diberikan oleh Allah diterima dengan baik, ikhlas. Iya Bapak. Hanya karena mencari ridha Allah gitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat umat, pasti sudah tidak sabar. Dari ucapan awal beliau sudah tergambar begitu jelas, begitu kental nuansa kebapaan yang penuh nuansa melindungi, mengayomi, menimbulkan rasa aman, terutama bagi generasi-generasi muda seperti kita-kita ini. Baik Pak Sukri, saya kepengen tahu nih Pak kira-kira, bagaimana perkembangan gerakan moral amar ma'ruf nahi mungkar di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, dalam ruang lingkup daerah istimewa Yogyakarta, ada satu komitmen moral bersama-sama yang kemudian lahir apa yang dinamakan Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satu wadah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah yang melingkupi semua ormas-ormas Islam sekaligus juga laskar-laskar Islam di daerah istimewa Yogyakarta. Fungsi dan perannya adalah di samping membangun ukhuwah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah wataniyah, maka FUI DIY mempunyai tujuan, yakni dalam rangka menebar segala dakwah yang bersifat menebar kebaikan, tetapi sekaligus juga berupaya bagaimana menegakkan persoalan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam dakwah keagamaan dan juga dakwah kebangsaan. Itulah sekilas tentang tujuan daripada FUI Daerah Istimewa Yogyakarta
yang kebetulan saya dituakan untuk menjadi Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi perkembangannya begitu masif ya Bapak ya. Perkembangannya mulai dari embrio yang kecil sekarang sudah mulai menggurita. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, Ya. sudah barang tentu bahwa FUI sebagai amanah keumatan berkewajiban untuk melaksanakan umat itu sendiri, yakni ketika dalam situasi dan kondisi kehidupan masyarakat ada berbagai macam persoalan, maka FUI harus tampil dalam rangka mencerahkan umat, kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah keumatan. Apakah itu yang menyangkut masalah dakwah sosial, apakah itu yang menyangkut masalah dakwah-dakwah yang terkait dengan agama lain, termasuk juga dakwah kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Luar biasa Bapak. Lalu Pak, saya dapat bisikan ini Pak, bahwa Bapak ditawari oleh Bapak Amin Rais secara langsung untuk bergabung sebagai pendiri Partai Umat. Nah, saya jadi kepo ini Pak. Kepengen tahu banget kira-kira motivasi Bapak untuk bergabung dengan Partai Umat, terutama menjadi pendiri di Partai Umat, itu menopo Pak? Sesungguhnya awal mulanya ketika saya diminta untuk bersama dengan Partai Umat, maka elemen umat Islam daerah Yogyakarta itu sedikit agak keberatan. Karena apa? Karena saya sebagai orang tua diminta untuk bisa mengayomi semua elemen umat di daerah istimewa Yogyakarta itu. Tetapi saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam situasi kondisi kehidupan bangsa saat ini, yang jujur harus kita katakan bahwa elit politik bangsa ini mengalami gradasi moralitas yang luar biasa, yang kemudian mereka tega-teganya untuk menggadaikan berbagai macam prinsip nilai kebangsaan untuk pihak-pihak yang bersifat asing dan tidak bertanggung jawab, maka tentunya setiap orang Muslim yang punya misi dan pergerakan keumatan berkewajiban bagaimana memberikan dukungan sepenuhnya kepada gerakan-gerakan moral, agama, dan kebangsaan untuk tegak berdiri dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sikap yang semacam itu bukan apa-apa, tetapi atas dasar cinta kita kepada Allah dan juga kepada negara dan bangsa yang kita cintai. Kita tidak mau kehidupan bangsa dan negara ini jauh daripada prinsip agama. Kita tidak mau bahwa kehidupan bangsa dan negara ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Maka setiap insan Muslim, warga negara yang baik, berkewajiban bagaimana mengawal dakwah Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, sekaligus juga melakukan gerakan moral untuk mengembalikan bangsa ini kepada kiblat yang benar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Itulah persoalan yang terkait kenapa saya merasa berkewajiban untuk bisa melakukan backup sepenuhnya lahirnya gerakan-gerakan moral, siapapun juga, organisasi apapun juga, ketika dia akan berbicara tentang tegaknya dakwah agama Islam dengan baik dan benar, tentang tegaknya menggambarkan prinsip kebangsaan yang benar, harus dan wajib kita dukung dalam kondisi apapun juga. Ya Pak, saya setuju. Kita semua berharap dengan lahirnya Partai Umat itu menjadi jawaban atas kerinduan semua umat Muslim atas lahirnya partai yang betul-betul konsisten untuk menebar kebaikan dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Bapak adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di daerah istimewa Yogyakarta, yang sangat konsisten dalam menebar amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang kira-kira Pak, bagaimana atau apa upaya Bapak untuk melakukan sinkronisasi
gerakan moral P3 Kitoh dengan visi dan misi Partai Umat, Pak? Persoalannya adalah bagaimana sinkronisasi gerakan-gerakan P3 Khitoh ketika itu dan juga gerakan-gerakan dakwah Forum Ukhuwah Islamiyah di daerah Istimewa Yogyakarta itu menyatu dengan visi dan misi Partai Umat itu sendiri. Yang pertama, Partai Umat sudah barang tentu sebagai partai yang berasas Islam, maka tidak sangat berbeda dengan misi-misi P3 ketika itu, yaitu sosok lembaga partai politik yang berasas Islam, dia pasti mengemban misi umat dan bangsa yang beragama Islam di Indonesia ini, sekaligus adalah menegakkan esensi kehidupan politik dengan warna-warna keislaman dan kebangsaan. Jadi, saya melihat misi Partai Umat dan FUI dengan P3 itu juga hampir sama. Yang kedua, kalau kemudian saya ingin mengatakan bahwa Partai Umat yang sudah menyatakan sebagai partai berasas Islam, sudah berdeklarasi dengan simbol Dewan Suranya, maka tidak boleh tidak bahwa komitmen moral keagamaan dan kebangsaan harus ditunjukkan ke depan. Insya Allah kalau nanti Partai Umat itu disahkan oleh pemerintah, dan saya yakin tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengesahkan Partai Umat itu, maka misi yang paling utama juga adalah bagaimana Partai Umat adalah sebagai benteng moral. Persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan menjaga agar negara ini tetap konsisten dengan ide-ide dasar Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45, dan jangan sampai negara itu bergeser kepada negara sekuler yang seperti sudah kita lihat saat ini. Bahkan ada aidum-aidum komunis yang sekarang ini mulai nampak dalam kehidupan bangsa ini, bahkan mungkin sudah menyatu dengan gerakan-gerakan kerakyatan saat ini. Baik, dan yang Pak. ketiga, Iya, Pak, sudah barang tentu sebagai partai umat yang punya landasan akidah moral, agama, dan juga kebangsaan, saya tidak salah kalau kemudian Partai Umat juga harus menyatakan dirinya sebagai benteng moral negara ini untuk bisa menjaga segala kebijakan negara dalam bentuk apapun juga tidak boleh menyimpang dari prinsip ketuhanan, prinsip moralitas, dan prinsip keadilan, dan menentang segala bentuk kezaliman. Jadi itulah barangkali sinkronisasi yang perlu kita sampaikan, bagaimana fungsi dan peran Partai Umat ke depan itu harus mampu mengejawantahkan segala aspirasi khususnya umat Islam dan bangsa ini untuk bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baik, Pak. Saya sangat tertarik dengan statement Bapak bahwa semoga Partai Umat ini mampu menjadi benteng pertahanan umat Islam. Nah, saya juga sangat tertarik dengan adanya sinkronisasi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga kedepannya dengan adanya sinkronisasi yang Bapak lakukan antara Partai Umat dengan gerakan moral P3 Kitoh melahirkan satu kekuatan yang luar biasa, yang awalnya mungkin berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, lalu kekuatan itu akan semakin menggelora di seluruh wilayah Indonesia dengan satu nafas yang sama, dengan satu semangat yang sama, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, yang ingin saya gali dari Bapak. Kira-kira apa harapan Bapak? Apa harapan Bapak terhadap partai kita tercinta ini, yaitu Partai Umat? Monggo Bapak. Ya, sudah barang tentu. Sebagai komitmen moral, sebuah partai yang menyatakan partainya umat, maka tidak
begitu sangat berharap kalau kemudian saya mengatakan bahwa Partai Umat itu adalah partai pembawa aspirasi umat Islam dan umat berkebangsaan di masa yang akan datang. Jati diri itulah yang barangkali melekat. Sebagai partai berasas Islam dan juga berkebangsaan, maka tidak boleh tidak, elit politik Partai Umat harus punya sikap istiqomah. Jangan meninggalkan prinsip akidah dan moralitas hanya untuk mengejar jabatan dan kekuasaan, apalagi kemudian dia berkhianat kepada asas Islamnya sendiri dan juga umat dan bangsanya. Saya punya keyakinan, kalau kemudian ke depan Partai Umat itu mampu menegakkan esensi akidah, moralnya demi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keumatan, maka tentunya insya Allah Partai Umat akan menjadi harapan umat ke depan. Ada 3 persoalan kebangsaan. Yang pertama adalah, harus jujur saya katakan, sebagai akibat dari hancurnya moral elit politik bangsa ini, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, maka ujungnya ada persoalan-persoalan kebangsaan. Yang pertama adalah, bangsa ini sedang mengalami pergeseran tentang prinsip ideologi bangsa ini. Harus jujur kita katakan bahwa ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi kesepakatan moral bangsa. Tetapi saat ini sudah mulai diutak-utik pemikiran tentang lahirnya Undang-Undang HIP yang mencoba merumuskan bahwa Pancasila menjadi Trisila Ekasila, menunjukkan ada gejala dan gerakan untuk merubah ideologi bangsa itu. Bahkan ketika upaya bagaimana berkeinginan untuk bisa menafsirkan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan, maka menggradasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kepada budaya itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, harus jujur kita katakan bahwa sebagai hancurnya moral elit bangsa ini, maka tantangan bangsa yang kedua adalah hancurnya fondasi hukum dalam kehidupan berbangsa saat ini. Yakni pasal 1 yang terkait dengan persoalan hukum. Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, ternyata hukum yang mestinya ditegakkan untuk keadilan, sekarang ini hukum sebagai alat kekuasaan. Ini berbahaya. Kalau hukum sudah menjadi alat kekuasaan, berarti berindikasi akan hancurnya kehidupan bangsa ini. Yang ketiga adalah persoalan ekonomi bangsa. Fondasi kehidupan ekonomi bangsa runtuh. Sebab apa? Pasal yang terkait dengan ekonomi, pasal 33, sudah semakin jauh daripada harapan kita bersama-sama. Negara dan bangsa ini sekarang ini tergadaikan oleh oligarki, kekuatan ekonomi, kekuatan politik yang akan merusak kehidupan bangsa ini. Atas dasar itu, lahir dan bangkitnya umat harus melahirkan wawasan kebangsaan yang tinggi, yakni mengembalikan jati diri bangsa ini sebagai negara yang berketuhanan, negara yang berlandaskan hukum, dan negara yang berekonomi, yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Insya Allah, dengan cara yang semacam itu, memang pada dasarnya orang harus memahami bahwa Partai Umat itu adalah partai yang berpihak kepada keislaman, kebangsaan, dan juga ekonomi kerakyatan yang kita cintai. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Bapak. Matur nuwun sangat Bapak, bisa rawuh, kita bisa sharing-sharing. Saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan sosok yang luar biasa sekali Bapak Sukri Fadoli. Amin, amin. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita bersama-sama. Amin. Saya ingin menutup dengan satu petunjuk Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah menyatakan barang siapa mau menolong agama Allah untuk menegakkan akidah, keadilan dan kerakyatan, insya Allah
Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita bersama-sama, sekaligus Allah akan meneguhkan kedudukan kita bersama-sama sebagai hamba Allah Amin. yang mengabdi kepada Allah, kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini atas dasar prinsip semata-mata untuk mencari karunia dan ridha Allah, tidak ada yang lain. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Sukri sehat selalu. Sampai bertemu kembali Bapak. Amin, amin, matur nuwun. Salam Ye. untuk keluarga semuanya. Iya Bapak, terima kasih. Baik sahabat umat semuanya, alhamdulillah kita semua pasti memiliki rasa yang sama dengan saya. Bersyukur karena di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan sosok yang luar biasa. Sosok Bapak yang kaya akan ilmu, kaya akan pengalaman, sehingga sudah patut rasanya kalau beliau ada di jajaran pendiri dari partai kita tercinta ini, Partai Umat. Disitulah orang bisa melihat bahwa kalau pendirinya saja, salah satu pendirinya sekaliber beliau, berarti bisa dibaca seperti apa kira-kira dalamnya partai kita tercinta ini. Baik sahabat umat, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa menimba ilmu, ngangsu kawruh dengan yang terhormat Bapak Sukri Fadoli. Sampai ketemu lagi di Ngopi, lain kesempatan, masih dengan saya, Ning Monik Aniputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.